Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam, salam kebajikan, salam rahayu, salam taklim makrifat. Kajian ilmiah metafisika tasawuf Islam edisi yang ke-31. Yang kita angkat kali ini adalah disiplin tinggi untuk bisa berhampir akan Allah Ta'ala. Yang Allah ini secara matematis dia ada di konstanta mutlak, maka mutlak ini tidak terbaca oleh relatif. Ketika ada relatif maka mutlak tidak ada, seolah-olah tidak ada, padahal dia tertutup. Nah, yang mutlak itu pun sifatnya juga unlimited, undefinisi dan undeskripsi. Sulit orang bisa sampai pada gelombang mutlak. Dia mesti nol dulu. Seluruh kerelatifannya, gelombang-gelombangnya mesti nol dulu. Baru mutlak itu hadir. Kalau di matematika kan X per tak terhingga atau mutlak infinity, maka hasilnya adalah 0. Tapi jika 0 itu diganti 1, angka 1, maka menjadi sama dengan X per X. Nggak ada konstanta mutlaknya. Jika 0 diganti 2, maka menjadi X per setengah X. Nggak ada konstanta mutlaknya. Jika 0 diganti setengah, maka menjadi X per 2X. Tidak ada konstanta mutlaknya. Artinya konstanta mutlak itu hadir saat pembandingnya adalah 0. Saat engkau 0, baru mutlak itu hadir. Adaptasi dengan mutlak itu berbeda dengan adaptasi dengan relatif. Relatif sama relatif itu masih bisa ketemu dalam satu dimensi. Tapi kalau relatif berhubungan dengan mutlak, itu mesti relatifnya hancur, lebur. Makanya X per mutlak sama dengan 0. Apapun sifat relatif kalau berhampiran atau dibandingkan dengan mutlak itu menjadi 0. Maka teknik khusus untuk berhampiran akan Allah Ta'ala, entah itu beserta dengan dia atau berhampir dengan dia, itu syaratnya adalah mesti engkau si manusia dalam keadaan 0. 0 ini adalah terbebas dari seluruh subjektivitas, tidak condong ke kanan, ke kiri, positif, negatif, baik, buruk, halal, haram. Sudah nggak ada itu. Nggak ada penilaian, nggak ada pembenaran, nggak ada persepsi, nggak ada interpretasi, nggak ada selera. Mesti 0. Itu sulit. Karena apa? Mata kita pasti disuguhi dengan pandangan. Hidung kita pun demikian, disuguhi dengan penciuman, telinga pun demikian, kulit pun merasakan sesuatu. Itu semua pasti akan diinterpretasi oleh akal dan pikiran. Maka akan muncul selera. Cocok tidak cocok, mau tidak mau, pas tidak pas. Itu akan muncul. Itu tidak bisa hadir Tuhan kalau masih begitu. Itulah sulitnya. Untuk bisa menghadirkan gelombang mutlak, adaptasinya mesti 0. Menghilangkan itu semua. Hilang dari positif, hilang dari negatif. Yang matematika menyebutkan min X dimutlakan sama dengan plus X, dimutlakan sama dengan X, dimutlakan sama dengan X. Mestinya sudah nggak ada positif negatif. Seluruh gelombang mestinya telah lenyap, maka hanya dia sendiri yang hadir. Dia ada, maka seluruhnya tiada kecuali dia. Tapi kalau engkau belum kosong, maka mutlak itu tidak berhampir atau dianggap tidak ada karena ketutupan relatifmu. Adaptasi untuk sampai kepada gelombang mutlak atau beserta dengan dia itu sangat sulit, tidak segampang apa yang dipikirkan orang. Relatif tidak akan bisa berhampir kepada yang mutlak. Tapi jika relatif beserta unsur mutlak, maka memungkinkan bisa kembali kepada yang mutlak. Baru memungkinkan. Matematikanya sederhana. R relatif kali mutlak, adaptasi menuju mutlak. Tetapi pada kenyataannya
beserta dengan unsur mutlak itu, kalau adaptasinya nggak pas dengan tekniknya, itu sama halnya menampung derasnya air hujan, yang hujan itu deras sekali, tetapi kalau engkau hanya membawa sebuah gelas, maka hasilmu maksimalnya hanyalah dapat segelas saja itu air. Kalau engkau membawa baskom, maka hasil yang kau dapatkan pun hanya sebatas baskom saja. Nah, ini masalahnya. Jadi engkau harus menyiapkan wadah yang seluas-luasnya sampai tidak ada batasnya. Barulah engkau bisa memuat zatnya Allah Ta'ala. Bermula kalbu seorang mukmin itu baitullah, baru itu bisa terjadi. Selama masih ada sedikit pun unsur, faktor, relatifmu, subjektifmu, interpretasimu, atau seleramu, itu Allah tidak ada. Nah, sebenarnya bukan tidak ada, karena ketutupan dirimu sehingga dia seolah-olah tidak ada. Maka jangan harap engkau bisa membuktikan adanya Allah. Tidak mungkin, tidak mungkin. Selama engkau ada, Tuhanmu seolah-olah tidak ada. Tapi jika engkau tiada, maka hanya ada Tuhanmu saja. Maka la ilaha baru akan ada illallah. Praktek tadi ya, beserta dengan unsur mutlak itu, engkau harus ketemu dengan gelombang mutlak dan mengenalkan diri. Jadi tidak ada cara lain, harus mengenalkan diri. Entah itu penghambaan, entah itu dengan ubudiyah, entah itu dengan bakti, entah itu dengan korban, entah itu berjuang yang sifatnya mati-matian habis-habisan sampai akalmu lumpuh. Kemampuan jasmanimu pun sampai lumpuh. Dan adaptasi hakikatmu mesti sampai hilang dirimu. Diganti dengan Allah Ta'ala. Dirimu lenyap, baru Tuhan itu ada hadir. Hilang keakuanmu, hilang seluruh latar belakangmu, keinginanmu, harapanmu, egomu, kemudian seluruh yang melekat pada kemanusiawianmu harus lenyap. Satu biji zarah pun yang masih ada di dalam dirimu masih tertolak akan Allah Ta'ala. Sebagaimana kalimat Nabi, tidak akan kau masuk surga selama masih ada sebiji zarah kesombongan. Apapun itu, jika masih ada kita sedikit saja, Tuhan pun tidak ada. Karena ketutupan relatifnya. Kalau ada kamu, Tuhan nggak ada. Tapi kalau kamu sudah nggak ada, baru Tuhan itu ada. Ibarat siang dan malam. Kalau ada siang yang nggak ada malam, kalau ada malam yang nggak ada siang. Karena tidak bisa dia hidup di dua waktu, dua kondisi yang saling bertolak belakang. Artinya apa? Engkau tidak bisa atau tidak mungkin menghabisi dirimu sendiri, yang nafsumu, keinginanmu, egomu, tanpa ada campur tangan guru rohani. Karena nafsu itu tidak bisa dilawan oleh manusia, kecuali ditundukkan oleh Allah melalui syafaat guru rohani. Maka lawanlah akalmu, lawanlah kemampuanmu, lawanlah dirimu sendiri. Yang kata Nabi, itulah jihad paling besar, yaitu melawan dirimu sendiri, nafsumu. Yang nafsu pasti, semua yang dicocoki oleh nafsu pasti dicocoki oleh manusianya, itu selera. Pasti yang enak-enak. Maka engkau siap-siap melawan dirimu sendiri, setelah melawan egomu, dan engkau harus mematikan seluruhnya sampai lumpuh tidak berdaya, barulah engkau bisa naik kelas ke dimensi di atasnya akal. Yang itu adalah alam ultra sadar atau gelombang ultrasonor. Yang itu gelombang ultra, maka tidak bisa terbaca oleh alam sadar, alam akal. Maka ketika engkau nol, engkau bisa naik, ketarik ke dimensi lebih tinggi, lebih tinggi, lebih tinggi lagi. Ibaratnya cahaya, walaupun dari matahari yang sama, tapi cahaya itu akan melewati lapisan-lapisan langit yang berbeda-beda dimensi. Di atmosfer ya ada cahaya matahari. Di stratosfer pun ada juga cahaya matahari. Di toposfer pun ada juga cahaya matahari. Tapi beda-beda lapisan, beda-beda dimensi. Maka beda antara cahaya matahari yang di atmosfer dengan stratosfer itu sudah beda. Di toposfer pun berbeda. Itulah fungsinya kenapa kita mesti naik gelombang kesadaran, yaitu naik
ke dimensi lebih tinggi, yaitu nur yang beserta dengan engkau, yang berhampiran dengan engkau itu mesti membawa rohanimu bisa naik sampai ke hadirat Allah Ta'ala. Tidak cukup dengan nolnya akal, tapi mesti nol aksen di alam roh, nol double aksen di alam roh yang lebih tinggi, nol triple aksen di alam roh yang lebih tinggi lagi, nol 4T aksen di alam lebih tinggi, sampai engkau ketemu alam mutlak yang tidak lagi terikat ruang dan waktu. Mudah-mudahan manfaat. Salam taklim marifat, salam kebangkitan tasawuf ilmiah. Ikuti uraian kami di berbagai media sosial. Bagi yang niat serius ingin belajar, silakan hubungi admin. Bantu share kemana-mana agar banyak orang ikut tercerahkan. Sekali lagi, adaptasi untuk bisa berhampir akan Allah itu sulit. Engkau harus benar-benar nol, dan mengenalkan diri itu sulit. Nol itu, objektif itu adalah saat dirimu mati. Tapi tidak harus mati jasmani dan rohani, tapi mati ini bisa masuk ke dimensi mati yang dimensional, yaitu akalmu telah lenyap, kepentinganmu telah hilang, latar belakangmu hilang, egomu hilang, harapanmu hilang. Yang ada hanyalah alam kepasrahan, alam tawakal, ilahi anta maksudi waridho kaman lebih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.